Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita semua adalah seorang musafir, seorang pengembara yang sedang menapaki jalan yang sangat jauh. Jalan yang penuh lika-liku, jalan yang penuh luka dan air mata, jalan yang penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Dan kita bukanlah penduduk dunia yang sejati. Kita hanyalah seorang musafir, dan kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang tinggi. Kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia di sisinya. Kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju Tuhanmu, maka kelak pasti engkau akan menemuinya." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Dunia ini tidak abadi. Akan tetapi ia merupakan tempat pertarungan antara sabar dan hawa nafsu. Dunia ini merupakan tempat pertarungan antara iman dan dunia. Dunia ini merupakan tempat pertarungan antara cahaya dan gelapnya gulita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Kata beliau, dunia ini adalah ladang untuk kehidupan akhirat kita. Man zara'a khairan hasada sururan. Maka kata beliau, barang siapa yang menanam kebaikan di dunia ini, maka dia akan memanen kebahagiaan. Wa man zara'a syarran hasada syururan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, niscaya ia akan memanen kesengsaraan nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup ini dimulai sejak ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Kemudian kita dilahirkan dan tumbuh menjadi dewasa. Lalu datanglah suatu kepastian yang dimana tak seorang pun di antara kita bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian setelah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki alam barzakh yang dimana di sana tidak ada harta, tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Di sana hanya amal solih yang setia menemani kita. Di alam barzakh sana hanya takwa yang akan menjadi pelindung kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia pasti akan melewati malam-malam yang menegangkan, malam-malam yang mencekam, yaitu malam pertama saat kita berada di alam kubur, sendirian, sunyi yang mencekam. Di sana hanya amal solih yang setia menemani kita. Itu pun jika kita berbuat amal solih ketika di dunia. Jika tidak, maka alangkah sengsaranya hidup ini. Sudah susah di dunia, susah juga di akhirat. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah malam yang dimana kita berpindah dari rumah yang nyaman, beralih ke tempat yang gelap dan sempit. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ingatlah akan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa janji Allah kepada kita? Bahwa semua manusia akan meninggal dunia. Dunia ini akan hancur jamaah.
Semua kita akan dibangkitkan dan akan diberikan balasan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Allah berfirman, "Inna wa'dallahi haq." Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini membuat kalian tertipu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang menggetarkan dada. Semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, penuh dengan ketakutan dan penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Pada hari itu ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, lalu pada saat itu barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka itu adalah kabar bahagia dan kemenangan yang besar. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka neraka adalah tempat kembalinya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian setelah itu manusia akan dihisab. Setelah manusia dihisab, manusia akan melewati sirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang dimana inilah jalan satu-satunya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati sirat itu. Jembatan itu sangatlah licin, tajam bagaikan pedang, tipis bagaikan rambut. Di bawahnya neraka jahanam, di atasnya banyak manusia yang sedang melewatinya sesuai dengan kadar amal mereka. Maka adapun orang-orang yang beriman, ada yang melewatinya seperti kilat, seperti cahaya, seperti orang yang berlari, bahkan ada yang melewatinya sambil merangkak dan terseret karena beratnya beban dosa yang mereka pikul. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu ketika mereka tiba di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang penuh dengan cahaya, tempat yang harum semerbak wanginya, tempat yang damai udaranya, malaikat menyambut mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Salam sejahtera atas kalian, kalian telah selamat dan masuklah ke surganya Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal selama-lamanya di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingin berada di sana? Tidakkah kita ingin berada di sana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan arsy Allah yang mulia? Jika iya, maka bergegaslah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bergegaslah kalian menuju ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bergegaslah menuju ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah melakukan amal soleh sebelum nafas kita terputus. Kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada sebelum pintu-pintu kebaikan tertutup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas, untuk bersegera menuju rahmatnya. Sebab waktu itu bukan milik kita, waktu itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan ajal akan datang kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka jamaah, amalan yang paling utama
yang bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid yang murni dan takwa yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa na'im." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala bukanlah sangat jauh. Amalan itu bukanlah sangat berat ataupun sulit. Akan tetapi amal tersebut ada di keseharian kita. Salat 5 waktu adalah kuncinya. Kemudian berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, menyantuni anak yatim, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amal yang paling mudah yang bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka kata beliau, fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw hifadhhu. Maka kalian bisa menyanyiakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita. Sebesar apapun kesalahan mereka, maka tidak ada alasan yang membenarkan suaramu lebih tinggi dibandingkan suara mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka, maka tidak ada alasan lisanmu untuk mencaci membentak mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka, maka tidak ada alasan tanganmu terangkat untuk menyakiti mereka. Mereka yang dulu menggenggam tangan kecilmu, menggendongmu saat kau menangis, menahan lapar agar kau bisa makan lebih dahulu. Mereka yang dulu menyebut namamu dengan penuh bangga, tapi kini mereka menyebutnya dengan luka dan air mata. Maka jamaah, berhentilah untuk membuat mereka bersedih. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, atau meskipun kesalahan itu disengaja, maka hal itu tidak ada bandingannya dengan pengorbanan, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ada seorang Yamani, seorang ahlul Yaman, yang ia menggendong ibunya pada saat ia tawaf melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menggendong ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia menggendong ibunya dengan senang hati, tanpa merasa berat, tanpa merasa beban. Maka jamaah, ini adalah amal yang sangat besar, amal yang sangat agung. Kemudian orang ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah dengan perbuatanku ini menggendong ibuku bisa membalas kebaikan mereka? Maka apa jawaban Ibnu Umar? La wala bizafrah wahidah. Tidak, engkau tidak akan bisa membalas satu kesakitan yang mereka rasakan pada saat ia melahirkan. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya ada seorang dari Khurasan, sama, dia juga menggendong ibunya pada saat ia tawaf melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan perbuatanku ini menggendong ibuku, membawanya saat ia beribadah, bisa membalas kebaikan mereka?" Maka apa kata Ibnu Umar? La wala bitalqah wahidah. Tidak, bahkan engkau tidak bisa membalas satu kontraksi yang ia rasakan pada saat melahirkanmu dari sekian kontraksi-kontraksi yang ia rasakan. Maka apakah engkau lupa
bagaimana mereka berjuang saat melahirkanmu? Apakah engkau lupa bagaimana mereka berjuang saat membesarkanmu? Apakah engkau lupa bagaimana mereka bertahan dalam kesulitan? Tidur tanpa makan, bekerja tanpa lelah, untuk apa? Hanya agar kau bisa hidup lebih baik. Tetapi jamaah, kini saat mereka sudah lemah, kita malah membalasnya dengan cacian, membalasnya dengan teriakan kasar, membalasnya dengan sikap yang membuat mereka menyesali hari ketika mereka berkorban untuk kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin merasa kuat, merasa benar, merasa berhak untuk menghakimi mereka. Tapi ingatlah bahwa hidup ini berputar. Hari ini engkau tegak berdiri dengan penuh tenaga, tetapi suatu hari nanti kau akan terjatuh. Suatu hari nanti kau akan rapuh. Dan pada saat itulah kau akan mengerti, kau akan merasakan betapa sakitnya dikhianati oleh darah dagingmu sendiri. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ketika mereka menutup mata untuk selamanya, maka tangan yang dulu engkau gunakan untuk menyakiti mereka akan gemetar saat menyentuh tubuh dingin mereka. Lisan yang dulu engkau gunakan untuk mencaci, membentak mereka akan bergetar ingin meminta maaf, tetapi permintaan maaf itu tidak akan pernah sampai kepada mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hormatilah kedua orang tuamu selagi mereka masih hidup. Dan andai kau tahu bagaimana rasanya tumbuh tanpa seorang ayah, tumbuh tanpa seorang ibu, atau bagaimana rasanya kehilangan orang yang seharusnya melindungimu sejak kecil, maka kita semua pasti tidak akan tega melakukannya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya surga tidak dibeli dengan kemalasan. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak dicapai oleh mereka yang hanya berangan-angan. Akan tetapi surga Allah Subhanahu wa taala diraih oleh mereka yang bersemangat dalam memperbanyak amal saleh. Ibadallah, maka dari itu marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang ketika meninggal dunia para malaikat berkata kepadanya, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera atas kalian, masuklah kalian ke surganya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian kerjakan. Allahumma ja'alna min ahli taqwa wahdina sirata man amta alaihim wa la taj'alna mimman ghadibta alaihim waladdallin. Allahumma ij'al a'malana khalisatan liwajhikal karim waj'alna minal ladzina yasiruna fi nurik wa yamshuna fi ardik ويقصدون رضاك. اللهم اجعل الجنة مثوانا والفردوس الأعلى مأوانا ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم غايتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفائزين، كل عام وأنتم بخير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.